Orang alim dengan ilmunya, dia tidak mengamalkannya. Orang alim tahu tentang kurban. Katanya sunnah mu'akad, tapi dia tidak kurban. Kakean alasan. Are fakir, are miskin, angin iki lho ngakune fakir miskin. Halah. Mu'adzabun, orang itu akan diadab min qabli ubbatil watani, sebelum penyembah-penyembah berhala. Sebelum orang-orang kafir diadab, sebelum penyembah-penyembah berhala dibantai sama Allah di neraka jahanam, kiai-kiai, santri-santri yang paham tentang kurban tapi dheweke gak kurban, kakean alasan, kelak di akhirat mu'adzabun min qabli ubbatil watan, akan diadab oleh Allah min qabli ubbatil watani, sebelum penyembah. Alhaakumut takatsur hatta jumtumul maqabir. Alha, melalaikankum kepada kamu semua, at-takatsuru, banyak-banyakan harta, yang menjadikan manusia itu lupa akan Allah, yang menjadikan manusia itu lupa akan kebesaran Allah, yang menjadikan manusia itu lupa akan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita adalah at-takatsur. Hatta jurtumul maqabir, sehingga engkau semua akan diiring oleh para tetangga-tetanggamu, teman-temanmu, diletakkan di keranda, lalu dibawa di kuburan. Karena saya alamu, engkau akan tahu. Nyampe-nyampe Sayyidina Ali mengatakan, Anas nuya. Rata-rata manusia itu sedang tertidur lelap. Di saat hidup di dunia lupa. Merasa hidupnya itu yang penting menumpuk-numpuk harta, memperbanyak istri. Kalau ditanya si istrimu berapa? Satu di Demak, satu di Kudus, satu di Semarang, satu di Purwodadi. Misalnya. Hah? Kullu nas nuyam. Manusia itu kebanyakan tidur terlelap. Wa idza matu, apabila mereka sudah mati, baru ya Rob, menjerit sejadi-jadinya, menangis sejadi-jadinya. Wa idza matu intabah. Apabila mereka mati, mereka baru ngelilir, baru teringat. Merasa hidup ini hanya untuk ngumpulin harta. Gimana kita ini? Makanya kalau di alam kubur manusia ditanya marabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya bukan Allah. Tuhanku adalah ad-dinar wa dirham. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Mereka menjawab uang. Siapa Tuhanmu? Rumah-rumah yang mewah. Siapa Tuhanmu? Istriku. Siapa Tuhanmu? Anak-anakku. Karena pada dasarnya hidup mereka hanya untuk menumpuk-numpuk harta, untuk berebut pangkat derajat. Bermewah-mewah, bermegah-megah, nyampe mereka lupa. Gimana kita ini? Jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Jangan sampai sholat itu tidak berjamaah. Berjamaah harus di masjid. Jangan hanya sekedar berjamaah di masjid saja, bersihkan itu masjid. Berikan pelayanan-pelayanan masjid yang bagus. Kalau perlu masjid itu yang bangun kamu. Jangan dimintakan ke sana kemari. Listriknya kamu yang bayar. Toiletnya kamu yang nyiapin yang bagus, dibangun yang bagus. Pintu-pintunya diperbaiki, kalau ada yang rusak diperbaiki.
tempat mandinya diberikan yang baik, diberikan speaker yang bagus, salon yang bagus. Ini untuk akhirat. Jangan sampai ada masjid yang jelek. Jangan sampai masjidnya sama rumahnya lebih tinggi rumahnya. Nyatanya Ustaz sama rumahnya tinggi rumahnya. Ini belum apa? Ini belum. Dulu itu rumah saya sama masjidnya ini lebih tinggi masjidnya. Dulu rumah saya itu rumah kayu biasa jelek. Saya membangun musola lebih bagus daripada rumah. Setelah itu baru bangun rumah saya. Artinya bisa bangun rumah itu setelah itu jadi. Setelah rumah saya jadi ini baru proses terus. Dunia itu jadi gede-gede. Urusan dunia, naudzubillah. Siapa mereka-mereka yang meletakkan harta segala-galanya di dalam kolbunya? Yaitu mereka-mereka apabila diperintahkan oleh Allah untuk kurban, iman-iman. Diperintahkan oleh Allah untuk mengucurkan darah di tanggal 10 Dzulhijjah, khawatir fakir. Padahal kalau mereka resepsi, nyampe direwangi adol-adol. Nyampe direwangi hutang-hutang. Mencari sinoman ke sana kemari. Ini ada perintah Gusti Allah boleh leceh. Nyampe Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak berkorban, wala taqrabu masjidah. Jangan dekat dengan masjid itu. Dengan ini. Rasanya dia di masjid dekat Nabi. Dengarin. Buakhir. Kamu itu. Bagaimana ini kamu? Apa manfaatnya belajar ilmu? Mau ada perintah sedikit aja kamu nggak pecus jalanin. Jalanin ilmu rasa kakean. Ini loh, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah idil adha, wanhar dan sembelihlah. Coba. Walaupun saya nggak punya uang gitu. Tapi cita-cita saya nyembelih aja kayak kowe. Kowe kamu itu khawatir. Kamu ini. Nang ini kita ngomong kalau fakir loh. Gue nak lamaran, rental, alpat, ngetono suge, bareng ini ki ada perintah untuk menyembelih kurban. Jarak. Gimana? Kiai ini malah golek-golek kurban. Panitia ini, panitia kurban lu masang pengumuman pengira kau kurban ini. Coba ada. Masang pengumuman orang kurban ini. Sing gembor-gembor nyuruh kurban orang kurban ini. Bagaimana? Ngulur. Wawailul likulli humayatin lumajatin alladhi jama'a malan wa 'addada. Kalau mereka-mereka yang sering mengumpul-ngumpulkan harta, menyisikan hartanya untuk kurban sedikit saja, khawatir fakir, khawatir kere, khawatir tidak bisa makan. Padahal harta yang dimilikinya titipan yang Gusti Allah. Kakean alasan, kakean alasan. Alasan. Apa? Kebanyakan alasan. Kamu jadi santri aja nggak bisa ngamalin ilmu. Apa mana nanti kalau berkeluarga? Nanti ujung-ujungnya seperti itu terus. Mancan watak kok. Yang kamu tunggu ciki-ciki aja, tuh pesta aja berani hutang. Ini yang perintah Gusti Allah rawan hutang. Kamu. Rumangsamu. Hari Raya Idul Fitri mengorbankan beras 2,5 kg. Hari Raya Idul Adha mengorbankan daging. Rumangsamu hari raya cuma hari raya Idul Fitri itu. Terus semuanya mengeluarkan 2,7 kg untuk zakat fitrah. Lalu sampean mangan narono lawoe terus piye?
Sampean mangan 2,5 kg, 2,7 kg. Ora ana lawahe terus piye? Kowe besok manganmu ning akhirat piye sego-sego tok. Orang makan nih butuh lauk. Butuh lauk. Lauknya di Aidil Adha sudah diberi waktu oleh Allah. Jadi sama api besar. Terus Ben. Bakhil. Berarti ya. Bakhil bagi. Alhamdulillah. Semoga anak-anak saya tidak mendapatkan calon istri dan calon suami orang-orang yang bakhil, orang tua yang bakhil, wali santri yang bakhil. Halah, nggak punya, terima 2,5 juta, 3 juta wis itu. Lah wong daftar ke anak 2,5 juta wani. Direwangi nyater elep loro, nyater bis, nyater mobil, kau ini. Tahun kemarin sudah Ustaz, dari rumah samu bodoh ki tahun kemarin tok. Iki ra ono bodone. Dengarin ini. Mubadir. Saya itu kalau santri gak ana sing korban to kemaro al mubarak dibubarke ra wis. Ala bubarke ra wis. Pondoke bubarno ra wis. Oh enggak ada ngamalno. Hah? Terus 5 mubadir kabeh mubadir alah gua ra wis. Alah. Paham? Beringas. Alah. Prat. Kowe iki calon-calon ulama yang enggak mengamalkan ilmu. Bagaimana? Ilmumu manfaat dan barokah bila mana ilmu itu tidak diamalkan. Fa'alimun orang alim. Bi ilmihi punya ilmu. Diterangin guru sek tenanan. Dijelaske ayat Qur'ane. Dijelaske semua fatwa-fatwa ulama. Lam ya'malan tapi gak nglakoni. Punya ilmu kurban tapi wonge ora kurban. Alasannya fakir terus, alasannya kere terus. Kamu nabung 10.000 setiap hari selama 360 hari. Entuk duit piro? 3.600.000 iso ki kurban. Hah? Ilmu lagi iki. Apa? Yes, Masya Allah. Pokoknya kalau santri Al-Mubarak korbannya kurang dari 50% dari jumlah santri, gagal produk. Alah. Tak dun ke apa itu loh. Di gerbang sana kan ada welcome to Al-Mubarak. Dun ke ra wis. Ganti El Murad Marit. Welcome to El Murad Mariti. Ceng. Nah. Korban. Ah. Pokoknya nanti kalau kamu nggak korban terus males aku ngaji. Tutup wis. Tutup. Lampu-lampu mateni ae. Speedometer balikno ning PLN. Mau hadir ya. Kita orang ini akan mati. Dan tidak ada kematian yang kita bawa, harta yang kita bawa, kecuali harta yang kita tasarufkan untuk mengikuti perintahnya. Kalau masih hidup memang aman. Nanti kalau sudah mati lagi, ya Rob, ya deh. Alah. Saya ini konsentrasi full ini korban ini. Ini tinggal 8 hari, tinggal 1 minggu ini. Kamu itu. Nah tak kuwi. Alah kowe ora tau gelem modal. Jangan kan ngetokno duwe lho kowe maca Quran di 29 kowe ra khatam. Setiap malam baca Quran 1 juz secara khatam. Itu sing tanpa modal. Modale mung abab-abab tok.
Itu saja rakatam. Tadi malam katam enggak? Kau daftar jadi calon mantu saya. Saja daftar. Katam enggak? Jing, katam enggak? Katam enggak? Jing, katam enggak? Ini tak ciri-ciri ke ngatam no. Jangan izinin tidur jangan. Nggak boleh tidur. Jadi setiap jam 12 itu dikontroli. Yang belum baca kontroli. Kontroli katam enggak? Katam enggak? Wah ya itu kontroli itu. Kontroli. Pokoknya sing waktunya tidur belum baca 1 juz mripate diwenehi legan nih. Gimana gini kita orang ini naudzubillah. Pernah Rasulullah bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali. Manusia itu pikirane, cangkeme, atine mesti harta benda. Hartaku. Nanti urusan benda dunia. Mali. Wa halaka min malik illa ma akalta fa afnaita. Tidak ada harta yang kau miliki kecuali sesuatu yang kau makan kemudian jadi tai. Apa? Rumah? Mana rumahmu? Nyatanya kamu tinggalin. Tidak ada harta yang kau miliki kecuali sesuatu yang kau makan. Kemudian setelah itu fa'afnaita. Kau hancurkan makanan itu di dalam lambungmu mau keluar ke gantengnya kau yang ngono. Aulabista fa'ablaita, atau kamu memakai baju kemudian baju kamu menjadi gumbal mukio. Menjadi gumbal, menjadi kain yang lusuh. Kemudian dibuang begitu saja. Autasoddaqta fa'amdaita, atau sesuatu yang kau sedekahkan kemudian semuanya berlalu. Mana harta yang kita miliki? Gak ada. Sungguh beruntung kita orang yang punya harta kemudian harta itu ditasarufkan dalam bertaat kepada Allah. Saya punya uang berapa ngata tuh kalau wedhus kabeh. Asli. Ustaz bisa beli mobil. Saking Gusti Allah itu. Ra modal. Saya punya uang, tukono kabeh. Ngene iki saya dikersake Gusti Allah punya uang 10 miliar. Tak tukono kabeh. Abuh. Kalau kambing satu harganya 3 juta. Kalau 90 juta berarti untuk kambing berapa? 30. Berapa? 30. 30 kali 10. 300 kali 10. 3.000 kambing. 3.500 kambing ini. Tak sembelih kabeh. Kukut kabeh. Sing kendel itu lho. Ini ono perintah Gusti Allah. Saya itu kalau ini ono perintah Allah enggak jalanin toh. Lebih baik bubar ke pondok. Al mubarak bubarno. Santai suruh pulang semua. Kon nggawe lemari ini dhewe-dhewe. Sing nanti koper. Sarunge kon naleni. Lapo fa'alimun bi'ilmihi lam yamalan mu'adzabun min qabli ubdatil wasan. Orang alim dengan ilmunya dia tidak mengamalkannya. Orang alim tahu tentang korban, katanya sunnah mu'akad tapi dia tidak korban.
Kakean alasan. Are fakir, are miskin angin iki lho ngakune fakir miskin. Hele. Mu'adzabun, orang itu akan diadab min qabli ubbatil watani, sebelum penyembah-penyembah berhala. Sebelum orang-orang kafir diadab, sebelum penyembah-penyembah berhala dibuantai sama Allah di neraka jahanam, kiai-kiai, santri-santri yang paham tentang kurban tapi dheweke gak kurban, kakean alasan, kelak di akhirat mu'adzabun min qabli ubbatil watan, akan diadab oleh Allah min qabli ubbatil watani, sebelum penyembah-penyembah berhala. Ustaz, itu kan sunnah. Di saat ada orang yang meremehkan sunnah, mereka akan meremehkan kewajiban. Hah? Di saat ada orang yang meremehkan kewajiban, mereka akan terpleset dalam kekufuran. Di saat terpleset dalam kekufuran, mereka akan masuk dalam dunia kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya orang-orang yang menyekutukannya. Paham? Kurban kami, oke? Kampanye terus pokoknya. Saya akan kampanye terus pokoknya. Sampai titik jadah terakhir. Ngerti nak gue fakir, ngerti. Kalau kita ini orang tidak mengaku kepada Allah, ya Rabb, saya kaya, saya punya harta, saya akan hutang. Kamu itu apa ngenteni tahun yang akan datang? Ora iso. Tahun akan datang lagi, ora iso meneh. Wong kamu tahun ini saja nggak bisa kok. Bagaimana tahun yang akan datang? Tahunnya masih semu. Tahunnya tidak mungkin terjadi. Mulai sekarang. Salih itu mulai sekarang. Salihah mulai sekarang. Baik mulai sekarang. Kurban mulai sekarang. Jangan menunggu hari besok. Hari besok belum tentu terjadi. Umur kita tidak akan nyampe. Fa idza asbahta fala tanduris al-masa. Wa idza amsayta fala tanduris sabah. Kalau sudah ada di waktu sore, jangan pernah nunggu besok. Kalau sudah besok, jangan menunggu sore. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya orang itu kalau sehat, nawis loro reso balik sehat. Nek nawis mati. Nyoro karo malaikat Israel. Boga bagi 10 koper. Tolonglah malaikat, beri waktu saya 1 minggu aja. Fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau sudah datang tidak akan diajukan dan tidak akan diundur. Anggap saja ini tahun ini tahun terakhir. Paham? Tahun terakhir. Saya tadi sholat itu saya melihat jasad saya. Saya mati di depan. Saya mati. Saya tadi melihat. Pas pengen sholat. Saya itu melihat. Saya sedang ngajar sama santri. Langsung roboh, wafat. Makanya. Paham? Gitu ya Ustaz? Iya. Berarti kalau Ustaz ngajinya di sini masih lama berarti. Paham nih? Berban semua ya. Semoga kita dimampukan semua. Dan siapa Anda masih diberi waktu oleh Allah masih 1 minggu, tidak berniat untuk kurban, tidak berniat untuk sungguh-sungguh kurban, maka Anda sedang melecehkan dawuhnya Allah. Tidak ada seseorang yang melecehkan dawuhnya Allah rawan su'ul khotimah. Lu kiai ini enggak korban, santri ini enggak korban. Bagaimana umat, bagaimana orang awam? Bila mana kiai kencingnya sambil berdiri, masyarakat kencingnya sambil berlari. Kalau kiai kencingnya sambil berlari, masyarakat kencingnya sambil loncat-loncat.
Ada apa enggak? Kamu itu. Tengah ini. Ceng. Siap korban semua? Siap korban semua? Ya. Allahu Akbar. Bagaimana saya memamerkan kamu? Ya Rob, ini santri-santri saya, mereka berkorban. Sementara sing korban mau sithik ya. Hah? Langsung sing korban ini saya hitung-hitung itu baru sekitar 7 itu. 5, 4, 1, 2, 7, baru 7. Lo ngakeh kaya ngene entuk 7. Lah wing kono wae disembelih entuk sepatune kowe. Sing pangan sepatune. Petakain untuk sungune. Hah? Sungune. Rakumanan. Apa? Api dipo kontrole. Sumpet ke hocin. Nang santri sebanyak gini ya. Hah? Isin aku asli. Nanti kalau yang korban sedikit, saya malu di depan Allah. Pokoknya yang kerja korban suwiti, saya nggak mau sholat di sini, malu saya. Malaikat roke pati, tapi duitnya ada di korban ini, kok siti, usah tendi. Kalau saya nggak ada kan aman saya. Aman. Kalau di pondok-pondok lain nggak korban sih nggak masalah. Ya ini juga korban nih di pondok ini. Kalau Santial Mubarok jangan nggak korban, harus korban. Ya, siap ya. Pari, korban enggak? Apa? Insyaallah yang gitu. Alah. Utang. Gak dibayar guna kirimanmu ya enggak? Untuk kiriman bayar ke, untuk kiriman bayar ke. Utang sopo Ustaz? Utang pakmu jaran. Minimal nih nyembelih 100 untuk pitu kego untuk buntuteh untuk buntuteh ya gitu. Kalau korban saya anak-anak saya tak lempar ke pondok lain semua. Saya nggak kepingin mamanya makan itu makan daging korban saya nggak pengen. Lempar sana semua. Semoga diberkahi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya azza wa jalla rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubdatil watan. Orang alim dengan ilmunya dia tidak mengamalkannya. Orang alim tahu tentang korban, katanya sunnah muakkad, tapi dia tidak korban. Kakean alasan. Are fakir, are miskin, angin iki lho ngakune fakir miskin. Mu'adzabun, orang itu akan diadab min qabli ubbatil watani, sebelum penyembah-penyembah berhala. Sebelum orang-orang kafir diadab, sebelum penyembah-penyembah berhala dibuantai sama Allah di neraka jahanam. Kiai-kiai, santri-santri yang paham tentang kurban tapi dheweke gak kurban, kakean alasan, kelak di akhirat mu'adzabun min qabli ubbatil watani, akan diadab oleh Allah min qabli ubbatil watani, sebelum penyembah-penyembah berhala. Ustaz, itu kan sunnah. Di saat ada orang yang meremehkan sunnah, mereka akan meremehkan kewajiban. Di saat ada orang yang meremehkan kewajiban, mereka akan terpleset dalam kekufuran.
Di saat terpeleset dalam kekufuran, mereka akan masuk dalam dunia kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya orang-orang yang menyekutukannya. Paham?